Selamat pagi semuanya. Hari ini saya bisa merasakan gelora roh yang terjadi di dalam saya dan saya berharap saudara semua yang ikut live streaming pada pagi hari ini merasakan yang sama juga. Dan saudara yang melihat channel YouTube ini merasakan hal yang sama juga. Karena saya percaya inilah waktunya di mana Tuhan mau bekerja di tengah-tengah kita. Tuhan mau menginvasi bumi. Jadi sorga akan menginvasi bumi. Itu sebabnya pada tahun ini kita akan bisa melihat, merasakan pelayanan malaikat yang lebih besar lagi. Dan kita bisa melihat tahu-tahu jalan di depan kita terbuka begitu saja. Dan kita tahu ketika kita menikmati suasana penyembahan di ruang tahta, itu bisa kita rasakan juga di tempat di mana kita berada. Kita tidak perlu menunggu waktu kita naik ke sorga. Tetapi di tempat dimanapun kita berada, kita bisa merasakan suasana ruang tahta. Suasana sorga itu bisa kita rasakan. Apa yang bisa menyebabkan kita bisa merasakan hal yang sama yang ada di sorga. Kita dikuasai oleh roh. Ketika kita dikuasai oleh roh, level roh kita akan dibawa naik. Dan kapasitas roh kita akan dibawa naik juga. Makin bertambah. Dan pencurahan Roh Kudus adalah pintu gerbang, adalah pintunya untuk kita bisa dikuasai oleh roh sehingga kita bisa merasakan suasana sorga di dalam hidup kita. Kalau kita merasakan suasana sorga, ingat bukan hanya suasananya saja yang kita nikmati, bukan hanya suasananya saja yang kita rasakan, tetapi semua apa yang terjadi di sorga itu akan terjadi juga dalam hidup kita. Seperti firman yang berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi apapun yang terjadi di sorga, itu terjadi dalam hidup kita. Di sorga tidak ada sakit penyakit, di dalam hidup kita harusnya tidak ada sakit penyakit juga. Di sorga tidak ada kekurangan, di sorga tidak ada masalah. Seharusnya di dalam hidup kita tidak ada kekurangan, tidak ada masalah. Seandainya ada masalah, masalah itu tidak membawa dampak apapun juga dalam hidup kita. Karena kita bukan hidup dalam masalah, tetapi kita hidup di atas masalah. Itu sebabnya ada masalah di sekitar kita, tapi kita tidak hidup di dalam masalah itu karena kita punya kerajaan sendiri, kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita hidup di dalam dunianya Tuhan, bukan dalam dunianya manusia sekarang ini, tapi kita hidup dalam dunianya Tuhan. Itu sebabnya pencurahan roh menjadi sangat-sangat penting untuk kita bisa masuk, dipenuhi, dituntun dan dikuasai oleh Roh Kudus sehingga kita bisa dibawa naik ke ruang tahta dan kita bisa menikmati segala sesuatu yang sorga sudah sediakan untuk kita. Karena di kerajaan sorga masing-masing kita sudah ada berkatnya sendiri-sendiri dan itu akan dicurahkan dalam hidup kita ketika kita dikuasai oleh roh. Karena pemilik sorga, Allah itu adalah roh. Sehingga kita harus dikuasai oleh roh dan kita bisa menikmati segala sesuatu yang ada di sorga. Ketika kita dikuasai oleh roh, maka kita yang adalah manusia, waktu dikuasai oleh roh kita bisa mengambil segala sesuatu yang ada di dalam roh. Dan karena kita adalah manusia lahiriah, ada juga kita bisa wujud nyatakan di alam nyata. Jadi segala berkat yang ada di dalam dimensi roh itu nanti akan kita bisa wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Segala berkat akan menjadi milik kita. Seperti yang Tuhan katakan, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Artinya dalam segala aspek kita akan hidup dengan kelimpahan. Kita berkelimpahan kesehatannya. Kita memiliki kesehatan yang luar biasa. Makin tambah usia bukan makin loyo, tapi makin semangat. Makin berseri, makin bersinar. Ya. Keuangan kita makin bertambah-tambah. Krisis makin besar, makin mendunia.
Tetapi keuangan kita makin bertambah-tambah. Kenapa? Karena kita berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Itu sebabnya di dalam pencurahan Roh Kudus kita mau belajar apa itu Roh Kudus. Ya, yang pertama-tama ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Tetapi saya mau bahas Roh Kudus sebagai penghibur terlebih dahulu. Sehingga kita semua bisa mengerti bahwa kita ini perlu Roh Kudus. Ya, bagaimana mungkin kita mau masuk ke ruang tahta lalu kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Sedangkan yang bisa membawa kita naik ke ruang tahta adalah Roh Kudus. Jadi kita sangat perlu dan pencurahan Roh Kudus menjadi begitu penting. Nah, kalau kita lihat penghibur yang diutus Bapa, ini penghibur yang luar biasa. Saya akan mulai bahas satu demi satu supaya kita semua mengerti bahwa ini adalah hal yang luar biasa. Baca dulu Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Yesus berkata kepada murid-muridnya saat itu, dan yang saat ini murid-murid Yesus adalah kita. Ya, kita adalah anak-anaknya. Ya, adalah lebih berguna. Lebih berguna. Bukan berarti waktu Yesus hadir di dunia ini tidak berguna. Sangat berguna. Tetapi untuk kita menyelesaikan tugas adalah lebih berguna kalau Yesus pergi. Ya, Yesus pergi kepada Bapa sehingga Yesus bisa mengutus Roh Kudus kepada kita. Artinya Roh Kudus memang benar-benar penting. Kalau saudara percaya kepada Yesus, seharusnya saudara juga percaya kepada perkataannya. Yesus yang berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jadi Roh Kudus selama Yesus berada di muka bumi ini, Roh Kudus masih ada di sorga dan tidak berdiam di dalam kita. Ketika Yesus diangkat, pertama kali terjadi pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Roh Kudus yang dijanjikan itu datang. Dan itu benar-benar lebih berguna. Bayangkan, selama Roh Kudus belum ada, Petrus dan semua saudara-saudaranya, ya saudara seimannya, itu tidak efektif di dalam pelayanan kepada Tuhan. Waktu melayani sekali-sekali saja, mereka bisa melihat, iblis pergi, ya, orang disembuhkan. Sekali-sekali saja. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan atas hidup mereka, setiap hari ada mujizat. Kalau saudara baca di kitab Kisah Para Rasul, setiap hari banyak orang yang bergabung dengan mereka karena mereka bilangannya itu terus ditambahkan. Dan semuanya takut kepada para rasul. Kenapa? Bukan karena rasulnya, tetapi karena pekerjaan Tuhan di dalam hidup para rasul. Mereka banyak mengadakan mujizat dan tanda. Itu yang membuat para rasul sangat disegani, sangat ditakuti. Bukan karena para rasul itu menakutkan, tidak. Tetapi karena kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Jadi adalah lebih berguna jika Yesus pergi untuk Roh Kudus bisa diutus kepada kita. Nah, Roh Kudus sebagai penghibur itu datang kepada kita. Sebelum saya menjelaskan ayat ini, saya mau kita ke Injil Lukas. Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat 49. Ini sama seperti yang
di Injil Yohanes tadi. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Apa yang dijanjikan Bapa? Roh Kudus. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini. Jadi tinggal di Yerusalem, ya, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi murid-murid saat itu harus tinggal di Yerusalem, tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Supaya apa? Supaya mereka dipenuhi. Bahkan di sini dikatakan supaya mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi Roh Kudus yang dicurahkan dalam hidup kita itu membuat kita diperlengkapi. Artinya apa, saudara? Kalau saudara menerima kuasa Roh Kudus, saudara terima pencurahan Roh Kudus, maka saudara hidupnya akan lengkap. Lengkap, sempurna. Jadi sangat penting untuk kita benar-benar mengerti peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus akan berperan kalau kitanya ikut berperan. Roh Kudus akan diam kalau kitanya diam, ya. Hanya kondisi-kondisi tertentu Roh Kudus akan bergerak ketika kitanya diam. Tetapi secara umum Roh Kudus akan bergerak ketika kitanya bergerak, ya. Jadi Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk supaya kita diperlengkapi. Supaya kita lengkap. Artinya kalau Roh Kudus tidak kita terima, kita tidak lengkap. Ada yang tidak lengkap. Itu sebabnya karena Roh Kudus memperlengkapi kita. Nah, semua orang-orang yang dibangkitkan Tuhan menjadi bapa rohani harus bekerja seperti Roh Kudus bekerja. Roh Kudus memperlengkapi kita, itu sebabnya para bapa seharusnya lah memperlengkapi anak-anaknya. Jadi tugas kita bukan hanya berkhotbah saja, bukan hanya memberikan info saja, tetapi kita memperlengkapi orang-orang. Sama seperti Roh Kudus memperlengkapi kita, demikianlah kita memperlengkapi orang-orang. Ya, kembali lagi di Yohanes 16 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Nah, kata penghibur di sini, saya ambil terjemahan dari bahasa yang lain, itu pakai kata comfort, comforter. Ya, penghiburnya pakai comforter. Artinya apa? Kalau pakai kata dasarnya, artinya comfort, nyaman. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam kita, ini yang akan membuat kita nyaman. Otomatis kita yang dibangkitkan, saudara-saudara yang dibangkitkan menjadi bapa rohani, saudara harus memberikan comfort, memberikan kenyamanan. Jadi bukannya menakut-nakuti, tetapi saudara memberikan kenyamanan untuk anak-anak rohani. Lalu tiba-tiba Tuhan bukakan ini kepada saya. Roh Kudus pakai kata comforter, bukan pakai kata entertainer. Entertainer kan penghibur juga, saudara. Tetapi kita ketika menyampaikan firman, kita bukannya sedang memberikan entertain. Kita bukan sedang mengentertain orang. Bukan mengentertain jemaat. Nah, apa bedanya entertainer dengan comforter? Kalau comforter itu memberikan rasa nyaman dan sifatnya lebih menetap. Tetapi kalau entertainer itu memberikan hiburan hanya sesaat. Begitu hiburannya selesai, ya sudah. Semua kembali kepada masalahnya masing-masing. Tetapi comforter ini membuat kita nyaman dan ini bisa terus nyaman kalau Roh Kudus itu tetap ada di dalam kita. Makanya perumpamaan dari comforter adalah itu seperti syal yang menutupi leher. Saudara kalau kedinginan itu pakai syal. Itu membuat saudara hangat, ada kenyamanan. Nah, kenyamanannya ini sampai berapa lama? Selama syal itu dipakai.
Lalu kalau sial itu nggak dipakai, ya tidak nyaman. Karena sialnya tidak dipakai. Tetapi selama itu dipakai terus, itu akan nyaman. Itu membuat saudara sekalian tidak kedinginan. Dan perumpamaan yang lain dari comforter adalah selimut. Ya, dari wool. Artinya selimut yang hangat. Jadi kalau kita tidur, ya awal-awal mungkin tidak dingin, tetapi semua orang pada saat tertidur suhu tubuhnya pasti turun. Jadi akan dingin. Nah, ketika dingin kita pakai selimut yang dari wool itu kita akan hangat, kita akan nyaman. Kita tidur tidak kedinginan. Kita memakai selimut itu. Nah, sampai kapan kita merasakan nyaman? Sampai kita melepaskan selimut itu, baru kita tidak nyaman. Tetapi selama kita memakai selimut itu, kita akan terus nyaman. Itu sebabnya penghibur yang dikatakan oleh Yesus ini adalah comforter, bukan entertainer. Jadi seharusnya lah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai utusan Tuhan di muka bumi ini, kita bukan memberikan entertain kepada jemaat. Tapi kita memberikan firman yang benar-benar membuat mereka hidupnya bisa nyaman sepanjang umur mereka. Bukan entertain. Yang kalau di gereja, oh saya diberkati. Tapi begitu keluar dari gereja tidak diberkati. Tapi kita mau orang-orang jemaat yang datang di dalam gereja kita. Orang itu merasakan kenyamanan. Kenyamanan bukan dalam arti kata nyaman tidak mau melakukan apa-apa. Tetapi kenyamanan karena ada Roh Kudus di dalamnya. Merasakan kenyamanan. Dan begitu keluar dari gereja, kenyamanan ini terus ada. Sampai mereka bisa melakukan segala sesuatu. Yang tadinya mereka ketakutan, mereka tidak lagi karena ada kenyamanan. Mereka mulai bisa melakukan segala sesuatunya. Jadi saya percaya, inilah waktunya para hamba-hamba Tuhan, utusan-utusan Tuhan, para pengkhotbah mulai dibangkitkan oleh Tuhan. Bukan menjadi seorang entertainer lagi, tetapi menjadi seorang comforter. Menjadi orang yang memberikan kenyamanan sehingga jemaat mulai bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Karena banyak orang merasa berat untuk melakukan firman Tuhan. Ini waktunya hamba-hamba Tuhan yang jenisnya seperti ini dibangkitkan. Kita bukan sedang mengentertain orang, tapi kita sedang membawa tugas kerajaan. Sama seperti Roh Kudus membuat kita nyaman, begitulah yang kita lakukan. Kita membuat orang lain nyaman. Bukan berarti sekali lagi kenyamanan ini bukan kenyamanan yang seperti dunia ini berikan. Ini bukan kenyamanan yang membuat mereka menjadi tidak melakukan apa-apa. Justru kenyamanan ini bertolak belakang seperti kenyamanan yang tadi saya katakan. Kenyamanan ini justru tadinya mereka tidak bisa melakukan, sekarang jadi bisa melakukan karena ada kenyamanan di dalamnya. Haleluya. Lalu yang kedua, saudara, kata penghibur, ya selain comforter itu pakai kata advokat. Advokat itu pengacara atau pembela. Jadi saudara bisa perhatikan kehidupan kita, apalagi saudara-saudara. Saya bisa merasakan, saudara merasa kok hidup ini tidak adil. Kok sepertinya engkau diperlakukan dengan tidak adil. Dengar saudara, ketika engkau menerima Roh Kudus, ketika engkau menerima pencurahan Roh Kudus, maka akan ada pembela bagimu. Di dalam suatu pengadilan, pembelanya adalah Roh Kudus. Jadi kalau kita berbuat salah, ketika kita melakukan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, seringkali orang lain melihat kita itu tidak sesuai dengan yang Tuhan lihat.
ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, orang-orang bisa berkata kita salah melakukan itu. Tapi kalau kita benar ada di dalam jalan yang Roh Kudus tentukan, Roh Kudus yang akan bela kita. Itu sebabnya pada akhirnya orang-orang yang hidup dipenuhi Roh Kudus, orang-orang yang hidup dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus, orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, pada akhirnya orang-orang seperti inilah yang akan diestablishkan oleh Tuhan sendiri, sehingga dunia ini bisa melihat bahwa Tuhan masih bekerja sampai saat ini dan tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan terus bekerja dan pekerjaannya itu nyata. Karyanya itu nyata. Tuhan masih hidup dan Tuhan akan terus hidup selama-lamanya. Kebangkitannya menyatakan bahwa Yesus kita hidup, tidak pernah mati lagi. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang terus menuntun kita. Jadi kalau saudara merasa hidupmu seperti tidak ada yang bela, hidup tidak adil bagimu, engkau hanya tinggal menerima pencurahan Roh Kudus saja. Ketika engkau dibaptis oleh Roh Kudus, maka akan ada pembelaan bagimu. Bukan dari dunia ini yang membela, tetapi Roh Kudus yang berasal dari sorga, itu yang membela engkau. Oh, saudara bisa bayangkan, pembelanya adalah Roh Kudus. Hakimnya adalah Yesus Kristus. Ya. Hakimnya Tuhan sendiri. Satu-satunya yang mendakwa kita adalah iblis. Tetapi iblis sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Dia mau mendakwa apa lagi? Seandainya dia tunjuk-tunjuk kita untuk mengeluarkan semua kesalahan-kesalahan kita. Mungkin pada zaman dulu, sebelum kita benar-benar mengikuti firman Tuhan, kita banyak melakukan kesalahan. Tetapi kalau iblis menuduh kita, jadi mengeluarkan kembali semua dosa-dosa kita, semua salah kita. Dengar, Roh Kudus yang ada di dalam kita akan menjadi pembela kita. Dan dia akan berkata, ya dulu memang orang ini melakukan kesalahan. Tetapi karena Yesus sudah mati di kayu salib, maka orang ini sudah dibenarkan. Karena darah Yesus sudah menyucikan dia dari segala kesalahan, dari segala dosa. Itu sebabnya dia sekarang tidak bersalah lagi. Kalau iblis atau musuh kita masih tidak mau kalah, tapi dia harus dihukum. Roh Kudus yang membela kita. Dia tidak perlu dihukum. Karena apa? Hukumannya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib. Artinya orang ini tidak perlu dihukum. Dan sekarang orang ini hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dalam kerajaan sorga yang mulia. Itu sebabnya orang ini tidak bersalah sama sekali. Segala kesalahan kita tidak bisa di blow up lagi. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menjadi pembela kita. Orang tidak bisa mengangkat-ngangkat lagi masalah-masalah kita yang lama. Yang waktu kita hidup di dalam ketidaktahuan. Tidak bisa lagi karena Roh Kudus membela kita. Haleluya. Jadi betapa pentingnya pencurahan Roh Kudus untuk kita. Supaya kita menjadi lengkap. Bayangkan saudara, begitu Roh Kudus ada, kita nggak bisa didakwa lagi, kita tidak bisa dituduh lagi. Karena dia menjadi pembela kita. Itu sebabnya kita menjadi lengkap. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada pembela, saudara. Lalu kalau kita dituduh, jadi kitanya mulai, oh iya, mulai hopeless, mulai putus asa, kecewa, wah banyak hal. Langsung rasa bersalah. Oh iya, dulu saya banyak salah. Oh sekarang saya harus menebus kesalahan saya. Kesalahan saudara sudah ditebus oleh Yesus. Artinya kita tidak perlu menebus lagi segala kesalahan, segala dosa kita. Kesalahan kita semua, dosa kita semua sudah ditebus oleh Yesus. Kita tidak perlu menanggung lagi. Kalau saudara ketika diingatkan, engkau pernah melakukan kesalahan.
Dan itu membuat engkau jadi down. Engkau menjadi putus asa, menjadi tidak bergairah. Artinya apa? Engkau belum dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau engkau dikuasai oleh Roh Kudus, engkau tidak pernah merasakan down lagi. Engkau tidak pernah merasakan putus asa. Engkau tidak pernah merasakan rasa bersalah yang begitu menindih engkau. Karena Roh Kudus akan membangkitkan engkau kembali menjadi orang yang bisa dipakai oleh kerajaan sorga untuk mengubahkan dunia ini. Jadi tidak ada lagi yang bisa menghalangi saudara untuk terus maju di dalam roh. Haleluya. Tuhan benar-benar melengkapi kita secara luar biasa. Sadarkah kita bahwa Tuhan melengkapi kita itu benar-benar lengkap? Makanya ada firman yang berkata, kita harus sempurna sama seperti Bapa kita sempurna. Nah ini bukan angan-angan. Tapi ini bisa kenapa? Karena Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Ini pembela kita. Ini penghibur kita. Ini adalah roh yang bekerja di dalam kita. Menyatu dengan roh kita. Haleluya. Karena setiap roh membutuhkan wadah, membutuhkan tubuh. Itu sebabnya kenapa apa yang dilakukan Roh Kudus di dalam kita, itu yang harus kita lakukan. Karena apa yang ada di dalam kita harus kita cerminkan keluar. Roh Kudus sebagai comforter, kita harus menjadi comforter, bukan entertainer. Roh Kudus menjadi advokat, menjadi pembela. Kita tidak boleh menjadi penuduh. Kita tidak seharusnya. Saya tidak bisa bicara tidak boleh juga karena ada free will, ada kehendak bebas. Jadi terserah saudara. Tetapi seharusnya kita tidak menunjukkan kesalahan-kesalahan orang. Tapi kita membangkitkan orang. Saudara kalau baca di Alkitab ada orang kan ada ditulis kalau ada orang yang bersalah berbuat dosa kita tegur 4 mata dulu. Terus kalau dia tidak mau mengakui kesalahan lalu kita panggil satu orang sebagai saksi supaya dia bertobat. Tapi kalau dia tidak mau juga akhirnya hadapkan kepada seluruh jemaat supaya dia bisa mengakui kesalahannya. Nah dengar saudara, ayat itu berbunyi demikian bukan berarti kita bisa menghakimi orang. Ayat itu dipakai Tuhan supaya kita sebagai comforter, ingat, sebagai comforter dan sebagai pembela. Kita bukan jaksa, kita bukan penuduh. Jadi kita mesti tahu posisi kita. Ketika kita menegur orang yang salah, orang yang berdosa, tujuannya bukan supaya dia dihukum. Justru supaya dia bebas dari kesalahan yang dia lakukan. Bebas dalam arti kata, dia bisa tahu bahwa itu salah dan dia tidak melakukannya lagi. Kita bukannya mau menghukum. Nah ketika harus ditegur 4 mata. Dan dia tidak mengakui kesalahannya. Panggil orang lain lagi. Yang dipanggil ini bukan orang yang biasa-biasa. Tetapi orang yang di dalamnya ada comforter. Yang di dalamnya ada Roh Kudus. Itu yang dipanggil. Lalu kalau sampai dia masih tidak mengakui kesalahannya, jemaat yang dikumpulkan adalah jemaat yang di dalamnya ada Roh Kudus. Yang berfungsi sebagai pembela. Jadi orang ini ketika bertobat, dia tidak merasa bersalah, tetapi dia bisa bangkit bagi kerajaan sorga. Jadi kita harus tahu, kalau kita baca ayat Alkitab, kita harus lihat dari sudut pandang Tuhan. Saya merasa kita harus melihat ayatnya. Saya cari terlebih dahulu saudara.
Itu di Matius. Sebentar, karena saya merasa ini penting untuk saudara sekalian. Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jadi perhatikan saudara, tujuan untuk kita menegurnya itu dengan nasihat, ya, bukan memblow up kesalahannya, ya, tetapi dengan memberikan nasihat supaya apa? Supaya kita mendapatkannya kembali. Artinya dia tidak terhilang. Lalu jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ingat, yang menjadi saksi di dalam Tuhan, itu bukan jemaat yang biasa-biasa saja. Yang menjadi saksi adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, jadi bawa orang, 1 orang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Jadi saksi saudara, saksi adalah orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, supaya perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi begini saudara, jadi kalau tidak mau, mari bawa mereka, sampaikan persoalannya kepada jemaat. Tetapi bukan seluruh jemaat. Jemaat yang mana? Jemaat yang menjadi saksi. Saksi yang mana? Saksi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nanti saya akan bahas ya di poin-poin yang nanti akan saya sampaikan. Saksi itu harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi jemaat yang menjadi saksi. Jadi ini semua orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tujuannya apa? Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini, orang yang sudah menerima hikmat dari Tuhan untuk menasehati seseorang. Karena satu orang itu penting bagi kerajaan sorga. Saudara harus tahu, satu orang bisa membawa 1 kota bertobat. Ya, 1 orang bisa membuat 10 kota bertobat. Jadi 1 orang itu penting bagi kerajaan sorga. Nah, 1 orang ini supaya didapatkan kembali, bertobat kembali, sehingga ini menjadi efektif untuk kerajaan sorga. Dipakai menjadi alat, menjadi sarana bagi kerajaan sorga. Kalau sampai sudah dikumpulkan semua orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, semua sudah dikumpulkan dan orang ini tetap tidak mau mengakui dan tetap tidak mau bertobat, artinya orang ini benar-benar tidak mau bertobat. Baru kita memandang dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Karena bayangkan, di tengah-tengah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang tidak menuduh dia, tetapi membela dia, tujuannya supaya mendapatkannya kembali, supaya dia tidak tersesat, tapi sudah dikatakan begitu masih gak mau dengar, artinya ini orang tidak mengenal Allah. Kalau dia mengenal Allah, dia tahu siapa yang menjadi saksi ini. Siapa orang-orang yang di hadapannya. Jadi seperti itu. Saudara jadi tahu betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kita. Haleluya. Dia Allah kita yang luar biasa. Dia pembela kita. Dia adalah roh yang membuat kita nyaman. Sehingga kita melakukan apa-apa kita merasa nyaman. Saudara tahu kalau kita merasa nyaman, ini beda dengan kita tinggal di zona nyaman ya saudara. Ini kenyamanan yang berbeda. Jadi saudara jangan begitu, oh kalau begitu kita tinggal di zona nyaman. Ini beda. Ini kenyamanan yang berbeda. Jadi maksudnya gini, ketika engkau keluar dari zona nyaman, menurut ukuran dunia ini, engkau keluar dari zona nyaman, engkau melakukan sesuatu yang baru, engkau pasti tidak nyaman. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kita memberikan kita kenyamanan. Jadi ketika kita melakukan hal yang baru, kita
bukannya merasa tidak nyaman, kita nyaman, kita enjoy. Kita melakukan apa-apa mulai kita bisa enjoy. Karena ketika Roh Kudus menuntun kita, pasti akan ada hal-hal baru yang akan kita lakukan. Dan Tuhan akan membuat kita enjoy. Tuhan akan membuat kita nyaman. Nah, kenyamanannya tuh seperti itu. Oh, saya berharap saudara mengerti apa yang saya sampaikan. Nah, sekarang kita lihat apa yang dilakukan Roh Kudus di dalam kita. Jadi ada dua Roh Kudus sebagai penghibur itu melakukannya di dalam kita dan di dalam dunia ini. Untuk kita dan untuk dunia ini. Jadi ada dua. Sekarang ini saya ingin menyampaikan peranan Roh Kudus itu yang di dalam kita. Yang pertama, mengajarkan segala sesuatu. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi penghibur itu Roh Kudus. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Ya, penghibur itu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, artinya kita harus menerima Yesus dulu, baru bisa kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita tidak menerima Yesus, adalah hal yang paling mustahil untuk kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi langkah awalnya kita menerima Yesus. Karena kalau kita tidak menerima Yesus, sorga tidak mengenal kita. Kalau sorga tidak mengenal kita, bagaimana mungkin mengutus sesuatu yang berasal dari sorga kepada orang yang tidak dikenal? Saudara tahu, kalau saudara mau mengirim sesuatu, saudara harus kenal orangnya. Supaya apa? Sampai di alamat yang tepat, ya, orang yang tepat, alamat yang tepat. Sorga mengirim Roh Kudus kepada kita, pasti dengan alamat yang tepat. Ya, yang namanya Mulyono yang diberikan Roh Kudus adalah yang di sini. Yang di JGF. Apakah ada nama Mulyono yang lain? Ada. Tapi yang dimaksud adalah yang di JGF. Nah, saya berharap kalau saudara namanya sama, saudara adalah orang yang sudah menerima Yesus sehingga Roh Kudus juga bisa diberikan kepada saudara. Ada pencurahan roh dalam hidupmu. Jadi alamatnya tidak mungkin salah. Ia akan mengajarkan segala sesuatu. Jadi Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Nah, saudara mungkin berpikir, lah bagaimana caranya Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu? Makanya Tuhan pakai pola pembapaan. Jadi ada Bapa yang mengajarkan. Nah, kalau kita melihat keberadaan para rasul, Petrus dan saudara-saudaranya yang lain. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Kita akan baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Ini setelah peristiwa Petrus berkhotbah dan 3.000 orang itu bertobat dan memberi diri dibaptis. Ya. Pasal 2 ayat ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi para rasul itu mengajarkan. Mereka sudah terima pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan hikmat kepada mereka untuk mengajarkan segala sesuatu. Dan para bapa itu diberikan hikmat oleh Roh Kudus untuk bisa mengajarkan segala sesuatu. Itu sebabnya kalau Bapa yang benar-benar dibangkitkan oleh sorga, ketika berbicara, maka kata-katanya itu di backup oleh Roh Kudus. Di backup oleh sorga. Ya. Nah, bagi para rasul, jadi para rasul memakai pola pembapaan. Ya, itu sebabnya semua murid-muridnya, semua jemaatnya itu diperlengkapi. Makanya saudara perhatikan ketika memilih 7 orang untuk urusan sosial, untuk urusan diakonia, orang yang sama seperti para rasul itu ada. Ya, karena salah satunya yang
diangkat menjadi bagian diakonia adalah Filipus. Namanya Filipus. Jadi bukan Filipus murid Yesus, tapi Filipus bagian sosial, bagian diakonia. Waktu dia bekerja sebagai bagian diakonia, ya, bagian sosial, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tapi dia taat melakukannya. Tapi ketika Saulus hadir, ya, jemaat mulai melarikan diri. Jadi pecah. Ada yang ke Yudea, ada yang ke Samaria. Nah, Filipus ke Samaria. Ketika Filipus di Samaria, di situ terjadi kebangunan rohani luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena Filipus diperlengkapi oleh para rasul. Jadi seorang bapak akan memperlengkapi anak-anaknya. Sama seperti Roh Kudus telah memperlengkapi dia akan memperlengkapi anak-anaknya. Nah, jadi para rasul ini mengajarkan. Roh Kudus bekerja di dalam hidup para rasul dan mengajarkan kepada jemaat. Nah, bagian dari anak-anak rohani, bagian dari jemaat bukan mengajarkan. Bagian dari jemaat adalah bertekun. Ya, ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya yang bertekun adalah jemaat. Jemaat semuanya bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi di dalam persekutuan mereka bukan membicarakan sekarang ini ada kabar berita apa ya yang paling hits ya. Itu bukan bicarakan soal politik, bukan bicarakan soal virus, bukan. Tapi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ketika mereka bersekutu, ketika mereka ngobrol, ingat bersekutu, kita ngobrol. Itu bersekutu, kalau diam-diaman bukan bersekutu. Ya. Ketika kita bersekutu, kita ngobrol, yang kita ngomongin adalah apa yang diajarkan oleh para rasul. Jadi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi ketika ngumpul itu yang mereka ngomongin. Otomatis pengajaran itu firman kerajaan yang ditanamkan oleh para rasul itu benar-benar masuk di dalam hidup mereka. Dan mereka lama-kelamaan menjadi sama seperti para rasul. Ya, haleluya. Kita diperlengkapi. Lalu yang kedua, mengingatkan, ya Yohanes 14 ayat 26 tadi kita baca lagi. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, ya, mengajarkan lalu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi semua yang diajarkan itu bisa diingat lagi. Yang kedua peranannya mengingatkan semua firman yang telah dilepaskan. Ya. Nah, bagaimana caranya mengingatkannya ini? Ya, kalau Roh Kudus bisa tiba-tiba mengingatkan kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa membuat ajaran para rasul, ajaran para bapa, ajaran bapa kita itu ada di dalam kita. Kita contoh dari Paulus, 1 Korintus 14. 1 Korintus 14. Ayat 14 dan 15. 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh. Jadi dengar saudara, Paulus berdoa dalam bahasa roh. Paulus terima pencurahan Roh Kudus. Dia berdoa dengan bahasa roh. Maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi
Paulus berdoa, menyanyi, menyembah Tuhan, itu ketika dia berdoa, rohnya dia berdoa, bahasa roh ada, tetapi dengan akal budi juga. Akal budi artinya bahasa yang kita pakai. Kalau kita orang Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia. Kalau kita orang Amerika, orang Barat, kita memakai bahasa Inggris. Memakai bahasa kita sendiri, bahasa manusia. Jadi Paulus melakukan seperti ini. Dia terus doa bahasa roh supaya apa? Karena rohnya berdoa. Rohnya itu berdoa kepada Tuhan. Nah, pada saat dia doa bahasa roh, ini adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh iblis. Tapi kita tahu, itu sebabnya Paulus berkata, kalau kita bahasa roh, kita harus berdoa supaya kita bisa menafsirkannya. Nah, penafsiran bahasa roh itu bukan kata per kata. Saudara harus tahu. Penafsiran artinya apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, kita menangkap maksudnya. Jadi maksud dari perkataan itu apa, kita tahu. Nah, itu yang harus kita berdoa. Ada penafsirannya. Jadi waktu kita doa bahasa roh, maka Tuhan akan memberikan impresi. Dari doa bahasa roh itu, apa impresi yang Tuhan berikan kepada kita? Akan ada statement-statement. Nah, biarkan itu mengalir dari dalam roh kita. Setelah kita doa bahasa roh, dan kita harus doa bahasa rohnya meluap-luap. Karena perhatikan waktu pencurahan Roh Kudus itu 3.000 orang mendengar mereka berdoa. Artinya mereka berdoa bahasa roh, bukan sunyi senyap. Tapi berisik. Artinya kita harus doa meluap-luap. Doa bahasa roh meluap-luap. Terus doa bahasa roh meluap-luap. Lalu ketika Tuhan memberikan impresi, ada statement-statement yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mulai doakan pakai bahasa Indonesia, apa yang Tuhan berikan impresi itu kepada kita. Kita doakan dalam bahasa Indonesia. Atau saudara yang ada di luar, pakai bahasamu masing-masing. Pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Mandarin. Saudara yang ada di luar Indonesia, engkau yang mendengar tayangan ini, pakai bahasamu sendiri. Sehingga itu menjadi bahasamu yang engkau mengerti. Jadi engkau doa bahasa roh meluap-luap. Lalu ketika engkau berdoa dengan akal budi, dengan bahasamu sendiri, jangan turunkan intensitasnya. Jangan turunkan dinamikanya. Ketika engkau doa bahasa roh meluap-luap, intensitasnya seperti itu. Ketika engkau ubah, ganti bahasa Indonesia, lalu engkau doa lagi. Pakai bahasa yang kita mengerti. Intensitasnya sama seperti kita doa bahasa roh. Nah, yang jadi masalah, ketika kita doa bahasa roh, kok kita tidak dapat impresi dari Tuhan. Kenapa? Karena pikiran kita berjalan-jalan. Kita doa bahasa roh tidak konsentrasi. Itu sebabnya saudara harus melakukan sedemikian rupa. Sampai ketika engkau doa bahasa roh, telinga. Jadi bukan telinga rohani, tapi telinga lahiriah kita mendengarkan bahasa roh yang kita ucapkan. Supaya pikiranmu tidak kemana-mana. Pikiranmu hanya tertuju kepada bahasa roh. Nanti kau akan terima impresi. Ya, Tuhan melakukan ini sama kepada semua orang. Artinya kalau kepada seseorang, Tuhan memberikan impresi. Kepada orang yang baru mulai, Tuhan juga memberikan impresi. Lalu sekarang bagaimana dengan pengajaran yang dari para rasul itu? Bagaimana caranya supaya tetap ingat? Saudara, apa yang saya sampaikan ada poin-poinnya. Saudara bisa tangkap poinnya, lalu saudara mulai hafalkan supaya otak saudara terus bekerja dengan luar biasa. Jadi saudara hafalkan, lalu mulai ketika engkau berdoa, kata-kata itu ada di pikiranmu dan engkau mulai doa dalam bahasa roh. Jadi kata-kata itu akan engkau ingat terus.
Ya, firman Tuhan yang disampaikan akan engkau ingat terus. Atau ketika saya sampaikan sesuatu, ada statement yang benar-benar begitu mengena di hati saudara. Saudara tulis besar-besar, lalu mulai hafalkan dan doakan. Doakannya, taruh itu di dalam pikiran dan mulai doa bahasa roh. Nah, ketika Tuhan memberikan impresi dari statement itu, mulai doa dalam bahasa Indonesia. Saya berharap penjelasan ini cukup jelas supaya saudara tahu bagaimana berdoa dan bisa mengingat. Ya. Poin yang ketiga, saudara. Peranan Roh Kudus sebagai penghibur memberikan damai sejahtera. Yohanes 14, kita kembali ke Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi ketika penghibur itu dicurahkan atas hidup kita, damai sejahtera akan ditinggalkan juga dalam hidup kita. Jadi kalau penghibur itu datang, damai sejahtera itu turun. Nah, damai sejahtera yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita ini beda dari damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Itu sebabnya Roh Kudus comforter, bukan entertainer. Karena dunia ini memberikan entertain kepada kita. Ya, kita bisa tertawa melihat stand up komedi, kita bisa tertawa. Itu bagus untuk kita bisa tertawa. Tetapi setelah itu, bukankah kita akan kembali kepada masalah kita? Nah, bedanya dengan comforter, dengan Roh Kudus, damai sejahtera yang diberikan kepada kita bukan sementara. Ya, inilah kenapa kita merasa nyaman. Karena damai sejahteranya beda, bukan damai sejahtera yang berasal dari dunia ini. Supaya lebih jelas kita lihat Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah. Inilah damai sejahtera yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, kenapa damai sejahtera yang diberikan oleh Roh Kudus itu beda dari dunia ini? Karena damai sejahtera yang diberikan oleh Roh Kudus itu melampaui segala akal. Jadi kalau engkau bisa berpikir nyamannya seperti apa, Roh Kudus akan memberikan kenyamanan, memberikan kedamaian, memberikan kesejahteraan, melampaui apa yang dapat engkau pikirkan. Jadi sampai begitu tingginya damai sejahtera yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Damai dari dunia ini ya bisa kita dapatkan. Mungkin berpikir uang bisa memberikan kita damai sejahtera. Tetapi uang pun hanya sementara. Ketika uangnya habis, kita tidak damai lagi. Atau kalau kita memiliki uang, tetapi ada krisis, damainya hilang. Kita punya banyak uang, kita taruh di bank, ada ketakutan, tidak damai. Takut apa? Takut banknya dilikuidasi. Kita mau investasi, kita takut ini investasinya bermasalah. Jadi uang kita nanti dibawa kabur. Kita mau beli rumah, kita takut nilai properti turun. Ini kedamaian dari dunia, bukan dari Tuhan. Tetapi kalau Tuhan memberikan kita damai sejahtera, Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera, maka damai sejahtera itu melampaui segala akal. Yang bisa kita pikirkan terlampaui semuanya. Damai itu ada di dalam kita. Saat ini, kalau saudara merasakan engkau tidak mendapatkan kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Hanya satu yang engkau perlukan. Terimalah pencurahan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Kita tinggal menerima saja.
Kita tidak perlu ngoyo, mengejar-ngejar. Karena sekarang ini, ketika kita membuka hati mau menerima, Roh Kudus dicurahkan. Damai sejahtera akan ada di dalam kita. Itu sebabnya kita senantiasa selalu bersuka cita. Karena damai sejahtera dari Tuhan itu melampaui akal kita. Kita berpikir, oh kalau dengan uang, Tuhan berikan kita uang, kita akan damai. Melampaui itu. Jadi rupanya tanpa diberikan uang pun kita tetap bersuka cita. Kita tetap ada damai. Kita tidak ada uang, kita bersuka cita. Karena kenapa? Kita tidak ada uang, kita tidak akan kekurangan. Itulah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Karena kalau masih masuk di akal, kalau kita tidak punya uang, kita akan kekurangan. Itu masih masuk akal. Ini melampaui segala akal. Ketika kita tidak memiliki uang yang banyak, karena kalau tidak memiliki sama sekali tidak mungkin. Kalau kita tidak memiliki uang yang banyak, maka kita tetap ada di dalam damai sejahtera. Kita tidak akan kekurangan. Dan kalau kita diberkati dengan berkelimpahan, ketika kelimpahan itu datang kepada kita, maka kita tidak pernah takut akan kehilangan. Jadi kedamaian akan terus ada. Sementara dunia ini memberikan damai sementara. Ketika uangnya datang kita damai, kita sejahtera. Tapi kemudian ketika kita mau taruh uangnya, di mana ya? Kita mulai hilang sejahteranya, hilang damainya. Tapi di dalam Tuhan, Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera yang beda dari dunia ini. Damai sejahtera ini melampaui segala akal. Apa yang saudara dapat pikirkan, ini di atasnya. Saudara bisa mendapatkan damai sejahtera yang berasal dari Roh Kudus. Kalau saudara menerima itu, maka apapun yang Roh Kudus tuntun saudara untuk saudara melakukan, sekalipun itu adalah hal-hal yang baru, saudara tetap akan merasakan kenyamanan, saudara akan merasakan damai sejahtera, saudara tidak takut. Karena Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Haleluya. Angkat tanganmu, kita berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Untuk Roh Kudus yang dicurahkan atas hidup kami. Biar Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami. Sampai kami menyelesaikan semua tugas, semua agenda yang Bapa berikan kepada kami. Biarkan kami menyelesaikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dengan apa yang sorga mau. Bukan kehendak kami lagi, tetapi kehendak mula yang jadi. Terima kasih Bapa. Teruslah bekerja dalam kehidupan kami. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan siapa dirimu di dalam kami Tuhan. Sehingga orang-orang bisa melihat bahwa di dalam Engkau ada kedamaian, kesejahteraan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. 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 Haleluya. Saudara, saya ingin memberikan beberapa pengumuman. Ini akan saya lanjutkan pada Sabtu yang akan datang. Karena ini cukup panjang. Kita punya hotline chat 0821 1367 6675. Jadi saudara bisa berikan respon ketika saudara mendengarkan firman ini. Saudara bisa berikan respon atau kesaksian di hotline chat. Ya. Lalu kita juga ada crossover day. Ini adalah pesan firman yang setiap Senin sampai Jumat kita kirim ke nomor handphone saudara melalui WhatsApp. Ya. Jadi saudara kalau mau mendapatkan pesan firman setiap hari Senin sampai Jumat, maka saudara bisa WhatsApp ke nomor yang tadi saya sebutkan, lalu saudara WhatsApp-nya di dalamnya saudara tulis nama, usia, kota, lalu tulis saya ingin berlangganan crossover day, terima kasih. Nah, JGF akan diadakan terus setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Jadi saudara yang mau mengikuti live streamingnya silakan
datang atau follow Instagram CGF Indonesia, ya. Jadi follow Instagram CGF Indonesia jam 10 pagi hari Sabtu kita akan berjumpa, ya. Lalu crossover day, kita ada program crossover juga, itu diadakan setiap Selasa. Ini adanya di YouTube, ya. Jadi buka channel YouTube Mulyono Zakaria, itu ada program crossover. Ini untuk memperlengkapi saudara dalam kehidupan ini. Jadi saudara setiap Selasa, itu premiernya setiap Selasa jam 7 malam, saudara bisa lihat juga. Biar ini semua memperlengkapi saudara dan saudara menjadi orang yang berdaya guna. Puji Tuhan. God bless you.